teman-teman semuanya, percaya atau tidak, ini antena kita ada dua, satu ini metrik, satu ini Big Watt. Ini bisa mengambil MUK Garut yang jaraknya sekitar 111 km dengan sempurna, sinyal luber bagus. Dan ini tanpa booster ya. Ketinggiannya kalau yang metrik ini 6 meter, kalau yang Big Watt ini adalah kisaran 7,5 sampai 8 meter dari tanah. Kenapa seperti itu teman-teman? Ini kita ambil ke arah barat. Nah, arah barat ini lumayan tenggar, jarang penghalang ya. Ini kita coba naik ke genteng. Ini kenapa antena sekecil ini bisa menembus jarak jauh ke arah Garut? Karena di sana penghalangnya adalah sedikit. Ini posisinya agak mendung, agak gelap. Ya, nih lihat. Antena kita itu ketinggiannya sekitar segini nih. Ya. Nah ini, seperti saya pas berdiri ini ya. Nah ini adalah antena metriknya, hanya kisaran 30.000. Sedangkan yang atas ini adalah antena Big Watt. Ya, sekali lagi ini bisa mengambil dengan sempurna, ambil MUK Jawa Barat, Jabar 2 Garut tanpa booster, ketinggian hanya 6 meter. Kenapa? Karena kesana adalah penghalangnya jauh ya, atau minim penghalang. Tetapi kita ambil jarak yang lebih dekat ke MUK Banyumas, itu hanya kisaran 34 km. Tapi susah. Kenapa? Nah, lihat di sini. Di sini terhalang pohon-pohon, bangunan-bangunan, juga bangunan masjid ini. Nih. Tapi teman kita yang sebelah timur bangunan putih itu dengan antena yang sama, antena metrik yang kisaran harga 30 ribuan ini tanpa booster, bisa ngambil ke Banyumas dengan bagus. Nah ini dengan antena yang sama sini. Jadi prinsipnya adalah antena itu bisa melewati penghalang yang ada. Berapa ketinggian yang dibutuhkan? Yang penting bisa melewati ketinggian yang ada. Ya. Hanya dengan 6 meter, tapi penghalangnya adalah lebih rendah atau sama dengan penghalangnya. Jadi kita bisa melihat ke atas sana, itu akan lebih bagus. Tetapi ketinggian 2 pipa misalnya 12 meter, tapi penghalangnya adalah lebih rimbun. Nah ini akan lebih susah juga. Misalnya ini ada bangunan tinggi. Nah ini kalau kita posisi antenanya adalah di sebelah timur bangunan ini, kita menghadap ke barat, nabrak bangunan ini, otomatis yang kita tuju juga akan susah karena nabrak penghalang. Jadi prinsip antena itu seperti cahaya, seperti penglihatan kita. Ketika kita melewati dan kita mengenai penghalang, ya otomatis kita tidak bisa melihat yang di sebelah depannya. Nah ini contohnya ya. Nah ini ada tower, misalnya tower sini ya. Nah itu ada tower seluler. Ibaratkan kita tower seluler itu adalah antena TV. Ketika kita di ketinggian segini kita bisa lihat, maka bisa kita tangkap gelombangnya. Tapi kalau kita berada di bawah, nah ini misalnya kita turun, ini ada tower ya. Nah kita berada di atas. Coba sekarang kita menuju ke bawah. Apa yang terjadi? Apakah towernya akan terlihat? Nah ini, semakin lama semakin tidak terlihat. Nah ini contohnya. Jika antenanya rendah, nah towernya tidak terlihat teman-teman. Otomatis daya pancarnya pun akan terganggu atau tidak bisa tertangkap oleh kita. Loh. Tapi ketika kita berada di tempat yang lebih tinggi, nah ini kita naik. Nah, kita semakin naik, maka tower itu akan semakin terlihat. Itu pengibaratan atau cara kerja
antena itu seperti itu. Jadi sangat mungkin antena yang sekecil ini, antena metrik ini yang hanya kisaran harga 30 ribuan, atau antara antena big watt ini, itu bisa ngambil di MUK yang jaraknya 111 km dari Jawa Barat, dari Garut. Sinyalnya pun mantap dan anteng tenang, tanpa dibantu booster sama sekali. Nah ini, kenapa? Di sini penghalangnya minim teman-teman, atau tidak ada penghalang. Makanya jika rumah kita berada di pinggiran sawah, arah ke depan, arah ke pemancarnya adalah sawah, itu akan sangat bagus, nggak harus tinggi-tinggi. Makanya ada beberapa teman kita yang hanya 3 meter 4 meter antenanya bagus, daya tangkapnya bagus. Tetapi ada juga yang sudah tinggi sekali antenanya tapi tetap tidak bisa menangkap dengan bagus, ya karena apa? Penghalang di depannya. Nah jadi hitungannya adalah penghalangnya. Begitu teman-teman, pohon, bangunan, ini adalah penghalang, apalagi bukit. Nah tetapi hal itu bisa diakali dengan menggunakan yang antena dB-nya itu lebih besar. Nah misalnya antena yang panjang, nah maka daya tangkapnya akan lebih bagus. Kemudian dibantu juga dengan booster. Nah booster itu penguat. Ketika kita dapat sinyalnya lemah, kita bantu dengan booster, maka daya tangkapnya akan lebih memperkuat. Nah pertanyaannya, booster itu bagus apa tidak? Tergantung areanya. Kalau di sini kita sudah melimpah sinyal ya, tanpa bantuan booster juga bisa. Dibantu booster itu malah bisa overgain. Jadi tidak membantu, malah kadang mengganggu sinyal utamanya. Overgain. Nah, makanya ada yang kok pakai booster malah siarannya hilang-hilang. Nah, sangat mungkin karena overgain. Jadi sinyal yang dikuatkan oleh booster itu akan mengganggu sinyal utamanya. Tetapi jika sinyalnya lemah, penggunaan booster itu akan sangat membantu teman-teman. Ya, itu seperti itu. Oke, semoga sedikit pemahaman ini bisa membantu teman-teman dalam memahami prinsip kerja antena. Nah ini kita tambahan. Nah ini ada antena parabola. Kenapa untuk parabola itu banyak digunakan di daerah bukit-bukit pegunungan? Ya karena di daerah lembah itu sangat susah untuk menangkap sinyal UHF yang berada di bumi. Pemancar, stasiun pemancar TV, stasiun pengulang yang berada di bumi karena nabrak bukit-bukit. Nah lain dengan parabola, dia hadapnya adalah ke atas, ke satelit langsung. Makanya bisa dikatakan bebas penghalang. Itu makanya di daerah pegunungan itu antena UHF itu akan lebih susah. Kita harus mencari gelombang pantulnya. Jadi tidak harus hadap ke antenanya, tidak harus hadap ke pemancarnya, bisa juga menghadap ke bukitnya. Karena kita mencari gelombang pantulnya. Biasanya antena yang digunakan adalah antena multiboom yang elemennya terdiri dari beberapa sub. Ya. Jadi mencari gelombang pantulnya itu. Makanya perbukitan itu, daerah lembah-lembah itu akan susah menerima gelombang elektromagnetik karena sistem gelombang elektromagnetik dari terestrial, dari antena UHF adalah dia mendatar menghadap ke stasiun pemancar yang ada di bumi. Ya, oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sukses selalu, selamat bereksperimen. Terima kasih.